Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Apakah Allah masih bekerja justru melalui mereka yang tampak kecil, lemah, dan tidak diperhitungkan? Termasuk tentu saja saya dan mungkin sebagian dari Anda ketika hidup berjalan seperti biasa-biasa saja. Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab, Minggu 1 Februari 2026. Sabda dan keterhubungan makna. Dalam kitab Sefanya bab 2 ayat 3, umat diajak mencari kerendahan hati dan melakukannya. Bahasa Ibrani memakai kata anawa yang mempunyai arti kerendahan hati yang sadar akan ketergantungan pada Allah, bukan rendah hati pasif. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 3, Yesus membuka sabda bahagia dengan ungkapan Magarioi hai to koi to neumati. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Hari ini kata Ibrani anawa dan kata Yunani magarioi hai to neumati saling menggemakan bahwa Allah berpihak bukan pada yang merasa kuat, melainkan pada mereka yang membuka diri sepenuhnya kepada Tuhan. Letak tradisi suci Nabi Sefanya yang hidup abad ke-7 sebelum Masehi berbicara kepada sisa Israel yang kecil dan rapuh. Sementara itu, Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus yang terletak pada bab 1 menegaskan bahwa Allah memilih yang lemah untuk memperingatkan mereka yang merasa kuat. Yesus sendiri dalam sabda bahagia menempatkan kerendahan hati sebagai jalan masuk kerajaan Allah. Belajar dari seorang santo, dalam hal ini Santo Bernardus dari Clairvaux, menegaskan bahwa kerendahan hati adalah pintu menuju Allah. Ia merumuskannya secara sangat ringkas. Humilitas es porta caeli. Kerendahan hati merupakan pintu surga. Sharing singkat. Sebagai pendidik dan juga di dunia
digital sebagai pewarta digital. Saya belajar bahwa dunia mudah menghargai suara yang keras dan terlihat. Namun, iman justru dibentuk ketika kita berani mengakui keterbatasan dan membiarkan Allah yang berkarya. Refleksi. Dengan merujuk bahwa anawa berarti kerendahan hati yang sadar akan ketergantungan pada Allah, pertanyaan reflektifnya adalah, di manakah hari ini anawa sungguh hidup dalam diri saya? Apakah saya masih memberi ruang bagi Allah, atau justru merasa sudah cukup aman dan terkendali? Panduan praktis hari ini, lakukanlah satu tindakan kecil yang lahir dari kerendahan hati. Misalnya, mendengarkan tanpa menyela, menerima dengan ikhlas koreksi. Bisa juga berdoa singkat dalam keheningan. Sebagai penutup, jika pelayanan digital ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share. Tuliskan komentar atau refleksi Anda di kolom komentar. Terima kasih, salam sehat, berkat Tuhan bagi Anda semua.